Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbah Oni. Kali ini Mbah Oni akan berbagi praktik baik lagi tentang aplikasi rapor yang project ya, yang aplikasi rapor P5. Kita buka aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal dari halaman aplikasi. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, yang pertama, gunakan Microsoft Office yang minimal versi tahun 2019. Karena saya juga menggunakan dalam pembuatannya ini, saya juga menggunakan yang versi tahun 2019. Khawatirnya ketika panjenengan nanti menggunakan versi yang di bawahnya, semua fungsi tidak dapat berjalan dengan baik. Ya, ini sebagai pengantar dulu. Untuk mendapatkan aplikasi ini, panjenengan harus juga harus request by name. Jadi nanti itu satu nama, satu akun, atau satu alamat email. Jadi satu alamat email intinya hanya bisa digunakan untuk satu nama ya. Untuk selanjutnya ya ikutilah tutorial inilah. Nanti seperti apa, simak baik-baik, nikmati video tutorial ini, tonton sampai dengan selesai ya. Nanti ada passwordnya yang akan saya bagikan di beberapa menit, setiap beberapa menit ya. Nanti soalnya aplikasi ini akan saya protect, saya berikan password. Nah, passwordnya apa? Makanya harus simak video ini sampai dengan selesai. Baik, langsung masuk ke tutorial. Ini adalah halaman halaman judul ya, halaman utama. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu ketika sudah buka, masukkan alamat emailnya di sini. Alamat email ini adalah alamat yang digunakan untuk pengiriman aplikasi sesuai dengan form request yang sudah dikirimkan ya. Setelah jenengan memasukkan alamat email, nanti nama otomatis akan muncul di sini ya. Kita coba, misalnya ini kita coba ya. Nah, misalnya di sini emailnya ini, otomatis namanya akan muncul. Untuk NIP ini kalau sudah ASN silahkan diisi, kalau memang masih belum ASN silahkan dikosongi dengan dikasih tanda strip ya. Ini kita kembalikan lagi. Setelah ini terisi, kemudian panjenengan login. Ini adalah halaman menu utama ya. Ya, langkah-langkah pengerjaannya juga harus urut, mulai dari input data, kemudian input project dan input nilai, dan selanjutnya baru bisa dicetak. Masuk ke data sekolah. Oke, ini fase. Jadi aplikasi rapor ini itu bisa digunakan untuk semua fase sesuai dengan panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Jadi untuk fase untuk pendidikan dasar dan menengah itu formatnya sama. Jadi fase A sampai dengan fase E. Berbeda itu dengan yang berbeda itu adalah yang fase PAUD. Dan fase PAUD saya belum buat aplikasinya. Jadi misalnya ini saya mengajar kelas 4, fasenya adalah fase B. Kemudian kelasnya nanti diisi manual. Tahun pelajaran silahkan diketik manual, nama sekolah ya. Nama sekolah saya sarankan hurufnya seperti ini, ada besar ada kecil. Kemudian alamat sekolah silahkan diisi manual. Nama kepala sekolah saya sarankan dengan huruf kapital.
Kemudian NIP kepala sekolah silahkan dimasukkan. Kalau kepala sekolahnya belum punya NIP, silahkan di strip. Selanjutnya untuk TTD rapor ini menggunakan ada 3 opsi yang sudah saya berikan. Itu fasilitator project, guru kelas, atau wali kelas ya. SD itu biasanya menggunakan guru kelas. Untuk SMP dan SMA itu biasanya menggunakan wali kelas. Kalau tidak ya menggunakan fasilitator project. Nah, karena ini saya SD, saya kembalikan ke guru kelas. Kemudian tempat dan tanggal rapor silahkan diketik manual. Input data sekolah selesai. Kembali ke menu utama. Setelah input data sekolah, masukkan data peserta didik. Ya, kalau panjenengan punya data peserta didik, mau copy paste di sini, itu pakainya tetap paste value ya. Tidak boleh paste biasa. Contohnya misalnya datanya seperti ini tak buat. Misalnya panjenengan punya data seperti ini, siswa 1 siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Ini tinggal tarik, misalnya siswa ini panjenengan ada 20. Bentar, nama siswa, misalnya panjenengan punya data seperti ini ya. Itu jenengan copy Ctrl C, kemudian di sini dipaste menggunakan paste value. Pakai yang ini. Nah, masuk ya. NIS dan NISN sama. Ya, ini saya ambil contoh hanya 2 siswa dulu. Input data siswa selesai, selanjutnya masuk ke dimensi. Dimensi ini berisi dimensi, elemen, subelemen, dan capaian setiap akhir fase dari masing-masing fase. Fase PAUD, fase A, B, C, D, dan E. Dan ini tak kasih kode CAF. CAF itu capaian akhir fase. Ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memudahkan dalam penilaian ya. Kode ini yang dinilai. Jadi ada 42 kalau tidak salah. Ada CAF sampai dengan 42. CAF 42 dari 6 dimensi. Beriman dan bertakwa dan seterusnya. Dan ini sumbernya dari mana? Ini ada panduannya resmi dari Kemendikbud. Jadi ini sudah sesuai dengan aturan. Boleh dirubah, saya sarankan tidak dirubah, tapi ini tidak saya kunci ya. Tidak dirubah karena apa? Belum ada edaran yang baru. Masih pakai panduan dimensi, elemen, subelemen yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi misalnya ketika saya menuliskan ini ada huruf yang kurang, boleh diganti. Atau misalnya ini kok pengen tak kasih tanda titik di setelah ini misalnya. Nah, boleh ya. Masalah dimensi ini cukuplah penjelasannya. Pokoknya intinya kalau ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan hubungi Mbah Odi lewat WA. Data sekolah selesai, data peserta didik finish. Dimensi juga tadi sudah saya jelaskan, langsung saja masuk. Sebelum masuk ke project dan penilaian project, kita lihat dulu rapornya. Rapor P5. Kita cek auto fit dulu. Sebentar, proses. Nah, kita preview. Nah, lah kok masih kosong? Iya, soalnya kita belum input project sama sekali. Jadi, nanti yang muncul itu hanya project ya, project yang kita input dan project yang kita nilai. Nah, untuk berapa project masing-masing fasenya itu sudah ada ketentuan ya. Project untuk fase A maksimal berapa project dan seterusnya, tidak perlu saya jelaskan di sini. Saya ambil contoh 1, project 1. Nah, karena tadi fase B, otomatis capaian akhir fase yang di sini adalah capaian akhir fase B. Ketika di sini nanti panjenengan mengisi dengan fase A, di capaian akhir fase ini panjenengan juga akan muncul capaian akhir fase dari fase A.
Nah, kemudian misalnya ini tak rubah dulu. Nah, misalnya ketika di sini di data sekolah dengan jenengan misalnya fase E, otomatis di sini ini juga akhir capaian dari akhir fase E. Misalnya ada tulisan yang kepotong, misalnya ini CAF 4 coba. Nah, untuk melebarkan tinggal klik auto fit. Ya, auto fit ini untuk melebarkan jika misalnya ada tulisan yang kepotong ya. Tak kembalikan dulu ke fase B. Karena tadi saya ambilnya kelas 4 fasenya B. Kemudian project 1. Nah, sudah berubah lagi. Miliknya fase B. Kita auto fit. Oke, selesai. Langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menuliskan judul project profil 1. Misalnya inovasi membuat gedok, misalnya yang gedok ketela. Setelah membuat judul, kemudian deskripsi projectnya jenengan jelaskan. Ini tidak perlu saya kasih contoh ya. Misalnya saya ketik ngawur. Misalnya ini adalah deskripsi project. Untuk panduan membuat deskripsi project nggak ada panduan resmi, silahkan guru kembangkan sendiri. Misalnya seperti ini, deskripsi project sudah kita buat ya. Terus langkah selanjutnya apa? Lihat modul ajar masing-masing ya. Kok modul ajar? Modul P5 ya yang sudah disiapkan. Jadi kalau tidak punya modul P5, nah terus kita mau nilai apa? Kita pelaksanaan P5-nya dari mana? Jadi sebelum pelaksanaan project P5 di sekolah, paling tidak fasilitator atau guru sudah menyiapkan modul P5. Nah, di modul P5 ada berapa capaian akhir fase yang akan dinilai, kita tinggal centang. Ini kan, kode, dimensi, elemen, subelemen, dan capaian akhir fase. Lihat di capaian akhir fasenya, ini dinilai atau tidak. Misalnya, dimensi beriman dan bertakwa yang dinilai ini 2, misalnya ya. Berarti yang dinilai kita checklist, yang tidak dinilai dibiarkan atau diabaikan. Coba ini saya ambil contoh. Di dimensi pertama saya ambil 2 karena sesuai modul ajar saya misalnya. Kemudian dimensi berkebinekaan global saya ambil 2 juga, dan dimensi gotong royong misalnya saya ambil 2 juga, ini dan ini. Berarti ada 6 capaian akhir fase dari 3 dimensi yang akan dinilai pada project 1 ya. Project 1 input project, deskripsi, dan apa yang kita nilai selesai. Kembali ke menu utama, masuk ke penilaian. Jadi urut ya, setelah input projectnya kemudian penilaiannya kita input, masuk ke project 1 penilaian. Nah ini tadi kan saya cuma 2 siswa ya, misalnya ini kalau panjenengan ini kan ada tulisnya ini diinput, ini jangan. Kenapa jangan? Karena tidak CAF3 tadi kita tidak centang. Kita tadi hanya centang CAF1 dan CAF2 serta yang lain. Nah, bagaimana cara menilai agar kita tidak pusing? Ya, tidak pusingnya. Yang jangan-jangan, yang tulisannya jangan, ini nanti pasti akan tersembunyi. Yang input pasti akan muncul. Caranya seperti apa? Klik auto hide ya, otomatis dia akan menjalankan perintah. Yang ada tulisan jangan pasti otomatis akan tersembunyi. Jadi yang muncul hanya yang ada yang akan kita input nilainya. Coba kita klik auto hide. Nah ya, tadi kita menilai 3 dimensi dan berapa ya, 6 capaian akhir fase. Nah, cara menilainya seperti apa? Kita checklist saja. MB, SB, BSH, SAP. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Ini tinggal kita pilih checklist.
Ini kita pilih checklist, kita ambil contoh ya. Ini juga di checklist misalnya, penilaiannya harus dengan checklist. Ini tak bedakan misalnya. Ini sapi. Oke. Nah. Udah selesai kan proyek 1, selesai kita nilai. Tapi tidak hanya centangnya. Dalam rapor P5 kita harus mencatatkan catatan proses selama pelaksanaan proyek 1. Catatan proses ini nanti seperti apa? Silahkan Bapak Ibu Guru kembangkan sendiri. Saya tidak memberi contoh ya. Ini misalnya saya tulis ngawur. Oke, terus lanjut sebentar. Ctrl C. Misalnya ada catatan prosesnya seperti ini. Ini juga tak samakan misalnya. Nah, oke, selesai proyek 1 sudah selesai dinilai, nggak usah pusing-pusing. Ya. Setelah selesai proyek 1 kita lihat rapor P5. Kita preview. Loh, lah kok masih kosong? Iya, memang masih kosong. Nah, kan masih kosong. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Di sini saya kasih menu tombol auto fit. Tinggal jenengan klik saja auto fit. Tunggu sampai lingkaran ini selesai. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah selesai. Kita preview. Oh, cantik kan? Muncul project profil 1. Kok baru 1? Iya, soalnya kita belum input project 2, project 3 dan project 4 belum kita input. Kita baru input 1 project ya. Kemudian kita lihat yang penilaian halaman 2. Oh, muncul otomatis ya. Inovasi gedok ketela. Tadi kita menilai 3 dimensi dan 6 subelemen serta 6 capaian akhir fase ya. Jadi ini judul, kemudian ini dimensi, kemudian ini mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah subelemen. Diikuti dengan ada tanda panah 2 seperti ini. Selanjutnya ini adalah capaian akhir fase yang kita nilai. Nah, checklist ini sesuai dengan penilaiannya tadi. Oh, keren ya. Nah, misalnya jenengan satu proyek kok di print ini kepotong. Ya, caranya biar nanti ngeprintnya rapi ya tinggal view, break view. Kemudian ini kita tarik aja. Oh, ini biar tarik sini. Nah, seperti itu ya. Nanti ketika teknis mau print, silakan tinggal digeser. Kita cek lagi preview, aman ya. Project 1. Oke. Nah, project 1 selesai, masuk ke project 2. Perlakuannya juga sama. Silakan import misalnya inovasi membuat kerajinan dari barang bekas. Deskripsi projectnya kita buat. Ini saya hanya memberi contoh, hanya kita isi lagi. Sebentar. Nah, misalnya sekian. Oke, ini deskripsi projectnya. Kemudian kita ambil, sesuaikan dengan modul capaian akhir fase yang akan kita nilai. Misalnya mandiri, tak ambil 2 subelemen atau 2 subelemen dan 2 capaian akhir fase. Mandiri, kemudian kreatif tak ambil 1 misalnya, bernalar kritis 1. Berarti mandiri ada 2, kreatif ada 1, dan bernalar kritis ada 3. Berarti ada 3 dimensi dan ada 4 capaian akhir fase yang akan kita nilai. Kita masuk ke menu, kemudian input nilai. Nah, ini kok masih muncul semua? Ya, kita sembunyikan aja yang nggak dinilai. Auto hide. Oh, otomatis dia tersembunyi. Ya, ada 4 capaian akhir fase sesuai dengan perintah di atas. Kepengen memunculkan lagi tinggal show aja. Nanti semua baris akan muncul. Sembunyikan yang tidak dinilai. Klik auto hide atau hide. Ya, tinggal kita kasih checklist. Oke, ini juga dikasih. Ya, ini hanya contoh biar nanti tahu bedanya. Sangat berkembang. Siswa 2 di CAF 29 ini misalnya sangat berkembang.
Ini juga sangat berkembang. Ini berkembang sesuai harapan. Ini berkembang sesuai harapan. Tuliskan catatan proses. Selama proses misalnya apa, tulis saja di sini. Jadi nanti catatan proses ini harus ditulis manual. Masing-masing siswa punya catatan sendiri-sendiri. Misalnya ini tak samakan. Oke, catatan proses sudah selesai. Selesai, cuma itu aja. Project 2 sudah selesai. Kita mau cetak rapor, tampilkan. Kita preview. Loh, kok baru project 1? Oh, tinggal aja auto fit. Nanti project 2 akan muncul. Auto fit, tunggu prosesnya sampai selesai. Dia karena membaca perintah yang banyak. Nah, ini sudah selesai. Kita preview. Project 2 muncul. Project 1, project 2. Selanjutnya kita sebentar, halaman selanjutnya. Oke ya, udah. Oh, sesuai. Keren ya. Yang dinilai lo muncul. Selesai. Seperti tadi, teknis ketika jenengan mau cetak kok kepotong, tinggal tarik-tarik aja. Oh, ini kok di sini ben pantas tak unggahke misalnya di sini. Kemudian kok di sini ben pantas misalnya tak unggahke wae. Oke, kemudian kita preview. Oke, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 ya. Di sini sudah tak siapin catatan kaki. Itu nanti munculnya kelas, kemudian nama lengkap, NIS dan NISN, ini halamannya. Ya. Lakukan hal yang sama untuk project 3, misalnya panjenengan ada 3 project atau project 4, misalnya jenengan ada 4 project. Ini saya hanya memberi contoh untuk 2 project ya. Jadi itu jadi panjenengan jika ingin menggunakan aplikasi ini syaratnya harus request. Kalau tidak mau menggunakan aplikasi ini silahkan. Sifatnya tidak memaksa. Saya akan memberikan aplikasi ini gratis. Saya tidak meminta jenengan harus transfer, harus bayar. Tidak. Kita simbiosis mutualisme saja. Saya membuat tutorial, jenengan lihat video ini sampai selesai. Kemudian jenengan like, jenengan komen, dan jenengan subscribe ya. Karena saya akan mencoba mengembangkan channel YouTube ini dengan tutorial-tutorial, dengan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk dunia pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat di Indonesia. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.